Assalamualaikum. Lama nih kita nggak membahas soal suplemen, tapi kemarin waktu saya iseng dengerin sharing dari kanal The Proof with Simon Hill, lumayan garuk kepala juga tuh. Di situ ya, dipertanyakan kembali, baik enggaknya suplemen omega 3 buat jantung. Nah loh, bukankah itu sudah merupakan sesuatu yang baku dari kapan tahu ya? Kok masih dipertanyakan lagi? Sebagian kalian mungkin juga penasaran nih, kayak judul lagu dangdut tuh kalau penasaran. Suplemen omega 3 itu merupakan salah satu suplemen yang paling diandalkan oleh para guru longevity dan kesehatan jangka panjang, mulai dari yang beneran dokter kayak David Sinclair, Jason Fung, Walter Longo, Sachin Panda, Mindy Pelz, sampai yang bukan dokter tapi populer. Bahkan ya, tidak jarang omega 3 itu merupakan suplemen yang paling disebut-sebut duluan, kecuali tentunya oleh pakar-pakar yang bucin. Kalau yang bucin itu seringnya yang disebut-sebut malah kekasih hati gitu. Suatu ketika ya, sempat ada tuh kanal yang langganan mewawancara ahli-ahli kesehatan, itu bikin polling di antara para pakar longevity populer. Ternyata ya, suplemen yang paling dipakai oleh semua pakar longevity minyak omega 3. Kayaknya saya belum pernah nemu tuh ya, ada pakar yang mencela-cela atau meremehkan suplemen omega 3. Para penonton di sini mestinya banyak kan ya yang udah sering dengar soal khasiatnya omega 3 ini, atau bahkan udah bertahun-tahun mengkonsumsinya. Di produk-produk makanan aja tuh diiklan-iklanin banget ya, mengandung omega 3, EPA, DHA, produk susu sampai biskuit yang isinya gula karbo melulu itu digembar-gemborkan mengandung omega 3. Saking ya komponen itu tuh bertahun-tahun diyakini bagus banget khususnya untuk kesehatan jantung dan sistem kardiovaskuler kita. Lah kok sekarang ada yang mencela-cela. Ini bukan clickbait loh, yang di judulnya kayak ganas pas diikuti ternyata di dalamnya beda lagi. Cuma gini ya, kalau di-twist sedikit nih premisnya, mungkin pandangan kita jadi beda. Ternyata omega 3 itu bisa bahaya kalau salah cara pakainya atau berlebihan dosisnya. Ya. Semua suplemen hakikatnya kayak gitu juga kan ya. Yolah, sekarang kita obrolin soal bahayanya omega 3 yang diomongin sama kanal tadi itu. Jadi digambarin seperti ini. Terkait kesehatan jantung, itu ada level-levelnya. Level unggul itu tentunya kondisi sehat bugar nggak kurang suatu apa. Kemudian ada yang kelas 2, itu yang masih oke, tapi tidak seprima yang level unggul tadi. Dibilangnya udah kena yang namanya atrial fibrillation gitu. Susah nih istilahnya, tapi pokoknya kelas 2 gitu aja deh. Terus ada lagi yang kelas 3 yang lebih mengkhawatirkan dan berat dan parah. Ini bisa dibagi-bagi lagi tuh sebagai kelas 3A, 3B dan seterusnya. Setelah itu ya udah selesai. Yang kelasnya kelas innalillahi. Terus disampaikan ya dari berbagai penelitian, ternyata kalau kondisi jantung kita udah terlanjur kena atrial fibrillation tadi, terlanjur ada usur masuk ke kelas 2, maka itu banyak dikasih omega 3 oke-oke saja. Tapi jantung yang sehat bugar kalau dikasih omega 3 kebanyakan, maka dalam sejumlah kasus yaitu bisa cenderung kepleset turun kelas jadi ke kelas 2. Lah, yang neliti terus pada kaget kan ya, kok bisa gitu? Kemudian setelah dicermati lebih lanjut, yang kepleset turun ke kelas 2 ternyata kalau konsumsinya kelewatan, kebanyakan, dan atau kalau kandungannya nggak komplit, cuma didominasi sama EPA atau EPA saja. Dalam minyak omega 3 itu, zat berkhasiatnya mestinya komplit, EPA dan DHA. Pada tahu kali ya. Nah, dua-duanya itu mesti kandungannya cukup banyak, cukup balance, dan jangan sampai terlalu didominasi oleh kandungan EPA atau DHA atau. Itulah kira-kira kesimpulan pertamanya. Jadi, kalau beli suplemen omega 3, ingat deh, cek dulu labelnya. Kalau di situ yang terkandung cuma EPA atau misalnya, nggak ada DHA-nya, ya jangan dipilih. Keduanya, level amannya itu kalau EPA plus DHA itu dikonsumsi dalam batas rekomendasi dosis harian tertentu. Dan teliti punya teliti yang direkomendasikan oleh para pakar sebagai batas konsumsi harian yang aman itu pada kisaran 1 sampai dengan 1,5 gram. Kalau terlalu sedikit tentu kurang nendang, tapi kalau lebih dari batas 1,5 gram itu mesti atas supervisi dokter yang ahli yang umumnya diberikan hanya pada kalangan yang tadi itu, yang kondisi jantungnya itu udah kelas 2, yaitu demi untuk jaga-jaga supaya nggak kepleset lebih lanjut ke kelas 3. Kalau yang awam, jangan iseng-iseng melebihi batas tersebut, dan juga jangan iseng-iseng di jalanan terus colak-colak sama tante-tante, wah, terus ke situ. Dokter-dokter yang ahli mestinya udah tahu kali ya sampai sini, tapi yang awam mungkin banyak yang belum tahu ya soal ini. Atau mungkin yang baru tahu cuma gue doang kali ya. Bisa aja sih, tapi kecil kemungkinannya. Nah, kebetulan di rumah kami ada nih suplemen omega 3. Kita jadiin contoh aja yuk. Nih, seperti ini labelnya.
Ini mereknya lumayan populer ya di Indonesia, tapi merek itu nggak terlalu penting lah ya, asalkan bukan merek yang abal-abal nggak jelas. Di situ ketulis kandungan EPA-nya 390 mg per kapsul, DHA-nya 240 mg. Ini rada tipikal nih ya, DHA-nya itu lebih dikit, cuman kalau kayak gini masih tetap bagus saja, masih cukup imbang. Kalau dicumain dua ini, EPA plus DHA jadinya zat berkhasiat ini per kapsul 630 gram alias 0,63 gram. Artinya kalau mengikuti batas rekomendasi tadi, sehari itu makannya 2 kapsul masih oke. Jadi dapat 1,26 gram kayak gitu. Itu pun kalau kesehariannya Profesor Longo yang dulu pernah kita ulas, minumnya nggak mesti terus-terusan tiap hari tanpa ada bolongnya sedikit pun. Kalau minumnya sehari cuma 1 kapsul gimana? Dapat 0,6, nggak terlalu sedikit juga sih ya. Atau kalau ada kondisi tertentu, terus disuruh sama dokter minumnya sehari 3 kali, dapat 1,89 gram. Ya, kalau bisa sih minumnya jangan sekali tenggak 3 kayak gitu. Walau. Terus kalau kami minumnya kayak apa? Karena nggak terasa ada butuh suplemen apa gitu secara khusus, saya ataupun istri saya itu jarang minum ya. Kalau minum seharinya itu paling 1 kapsul. Dan manfaat nyatanya apa? Rasanya nggak ada yang mencolok banget sih ya. Tapi itu tuh bagus, karena artinya nggak nimbulin gangguan apa-apa juga. Dan lagi pula kita tuh nyadar ya, bahwa yang kita konsumsi itu suplemen omega 3 dan bukannya cabai rawit sih. Kalau cabai rawit sih pasti lah ya, begitu dikit langsung nyos gitu. Oke lah, izin segini dulu ya. Sharingnya kali ini, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalam.